semuanya, apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal nih harus kita persiapkan. Apa nih Kak Helen? Hah, apa ya kira-kira Kak Tasya? Yuk kita lihat sama-sama. Menari dan bersuka cita, hai semua yang dibebaskannya. Tuhanlah sumber pengharapan, bawa pujian syukur baginya. Nah, adik-adik, itu dia tadi beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai ibadah kita. Sekarang Kak Helen mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan lagu Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Doa kita akan dipimpin oleh Kak Tasya. Ayo lipat tangannya adik-adik, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan sehat dan segar. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik masih semangat? Masih. Sekali lagi Kak Helen tanya, masih semangat? Masih. Nah, biar ada tambah semangat, kita mau memuji Tuhan dengan lagu High and Low. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about
memuji nama Tuhan. Kak Helen dan Kak Tasya senang sekali ngeliat adik-adik. Benar nggak Kak Tasya? Benar dong, Kak. Baik, sebelum kita masuk ke dalam persembahan, mari kita angkat satu pujian sekali lagi. Jadi adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita angkat pujian Ku Mau Bernyanyi. Langsung aja musik. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Ada yang harus adik-adik persiapkan. Yang pertama, uang persembahan. Yang kedua, amplop. Jika sudah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Dan sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan dan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian dengan judul Jangan Lelah. Yang selalu mencukupkan.
semua, apa kabar kalian hari ini? Kester harap kabar kalian tetap sehat dan tetap semangat seperti biasanya. Karena Kester tahu kalian ini anak-anak Tuhan yang selalu setia, yang selalu menanti-nantikan yang namanya hari Minggu untuk beribadah dan bersekutu bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Luar biasa ya buat kalian ya. Luar biasa juga buat orang tua yang selalu mengingatkan anaknya untuk beribadah, yang selalu mendampingi anaknya juga untuk beribadah, ya, baik itu ibadah sekolah minggu maupun ibadah remaja. Terima kasih ya buat peran serta orang tua dalam kita mendidik dan membimbing anak-anak kita untuk selalu taat beribadah kepada Tuhan. Oke, Kak Esther juga mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita minggu ini yang boleh tampil minggu ini, kita bisa saksikan bersama-sama. Ada Kak Helen dan Kak Tasya. Terima kasih ya Kak ya. Juga ada Kak Jelena. Terima kasih di sela-sela kesibukan kalian bisa mengambil waktu untuk tag video memimpin ibadah kita, ibadah gabungan kita pada minggu hari ini. Tetap semangat melayani Tuhan. Baik adik-adik, selanjutnya Kak Esther juga mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian. Ya, buat kalian semua yang berulang tahun pada hari ini. Ya, hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sampai tanggal berapa? Oke, sampai tanggal 5 Juni 2021. Dengan bertambahnya usia kalian, artinya kalian sudah semakin dewasa dalam segala hal. Dan semua orang yang mengasihi kalian pasti berdoa yang terbaik buat kalian. Kiranya kalian senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala apapun itu yang menjadi pergumulan kalian. Selamat ulang tahun sayangku, Tuhan Yesus memberkati kalian. Oke, di sini juga Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria juga mengajak kepada teman-teman anak-anak sekolah minggu untuk saling peduli kepada anak-anak sekolah minggu atau saudara-saudara kita yang lain. Apabila ada yang sakit, apabila ada yang lagi bermasalah, ada yang lagi berbeban berat, mari kita bantu mereka dengan dukung doa ya sayangku ya, dan beri penghiburan kepada mereka. Kita selalu ingat dalam suasana apapun itu, suka maupun duka, ada Tuhan Yesus di sana. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita, sumber penghiburan kita. Hanya kepada Dia saja kita sebagai anak-anaknya berpengharapan. Oke sayangku, tetap semangat, andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Tuhan Yesus menyertai kalian. Tidak bosan-bosannya Kak Esther selalu mengingatkan kita untuk tetap waspada terhadap virus COVID-19. Yang mana adik-adik juga sudah tahu bahwa virus ini sudah bermutasi, dan mutasi yang baru itu sudah masuk ke kota Palangkaraya ya sayang ya, dari berita-berita yang beredar. Oleh karena itu kita jangan sampai lengah untuk menerapkan protokol kesehatan 5M. Jangan sampai adik-adik lengah. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita sendiri sehat dan orang-orang di sekitar kita juga sehat. Ya, mari kita sayangi diri kita dan orang-orang di sekitar kita dengan menerapkan protokol kesehatan 5M. Nah adik-adik, sebentar lagi pasti yang mau naik kelas akan mengikuti ujian kenaikan kelas ya. Oleh karena itu persiapkan diri kalian. Jadi jangan sampai waktu kalian terbuang sia-sia hanya untuk main game ya. Luangkan waktu kalian untuk belajar, mempersiapkan diri kalian untuk mengikuti ujian kenaikan kelas supaya nanti bisa naik kelas ya sayangku ya. Oke adik-adik semua, baik anak sekolah minggu maupun remaja, demikian dulu informasi singkat dari Kak Esther. Sekarang persiapkan diri kalian semua untuk mengikuti ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai adik-adik, apa kabarnya? Wah, semuanya luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Moni, kita akan mengangkat satu buah pujian berikut lagunya.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari kamu nih, kita akan berdoa dulu adik-adik. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan diceritakan oleh Kak Monik. Tuhan, tolong berkati kami juga Tuhan, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik dan melaksanakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Wah, semuanya pada ingat nih, pasti ditonton ulang-ulang kan? Nah, nanti ditonton lagi ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang Kak Monik akan menceritakan tentang Tuhan Yesus yang akan menjanjikan Roh Kudus adik-adik. Nah, adik-adik penasaran nggak? Penasaran nggak ya? Tapi sebelum itu adik-adik, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari teman kita, Dodo. Hai teman-teman, bacaan Alkitab yang adalah terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Shalom adik-adik semua, sudah siap mendengarkan cerita Kak Monik hari ini? Kak Monik hari ini akan bercerita tentang berdoa menantikan Roh Kudus. Tuhan Yesus dan murid-muridnya duduk dan makan di sebuah rumah di Yerusalem. Ini adalah kali terakhirnya Tuhan Yesus bertemu murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa aku pernah mengatakan hal ini kepada kalian. Aku akan menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, murid-muridnya ini langsung menganggukkan kepalanya dan mengingat semua hal yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan itu benar-benar terjadi. Sekarang tugas kalian adalah mengabarkan berita baik ke seluruh dunia dan mengatakan bahwa aku telah mati bagi mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Tetapi adik-adik, mendengar hal itu, murid Tuhan Yesus berpikir seperti ini adik-adik. Bagaimana ya kalau mereka memukulku? Ada juga murid Tuhan Yesus yang berpikir seperti ini. Aku tidak bisa pergi jauh dari negeri ini. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya sangat ketakutan. Tuhan Yesus mengerti apa yang ada di pikiran murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus menatap murid-muridnya dengan penuh kasih sayang dan mengatakan, kalian tidak perlu takut. Kalian tidak perlu pergi sekarang. Kalian hanya perlu menunggu di Yerusalem dan menunggu Roh Kudus turun seperti yang aku janjikan. Yohanes dulu membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan bersukacita karena Yohanes membaptis, tapi kamu akan lebih bersukacita lagi karena kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Ia akan menguatkanmu dan menolongmu. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka
dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ketika murid-murid Tuhan Yesus mendengarkan apa yang dikatakan malaikat, mereka kembali ke Yerusalem dengan bersukacita. Nah, setelah itu mereka mau menyiapkan diri mereka untuk berdoa di salah satu rumah seorang teman mereka. Nah, gak lama dari itu banyak yang datang ke sana, termasuk ibunya Tuhan Yesus dan saudara-saudaranya serta murid-murid Tuhan Yesus kecuali Yudas. Adik-adik, Petrus berkata seperti ini kepada orang yang datang. Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan menurunkan Roh Kudus di Yerusalem. Sambil kita menanti kedatangan janjinya, kita akan memuji, berdoa, dan memuliakan nama Tuhan. Mereka berdoa dengan tekun selama 10 hari. Walaupun mereka sangat capek adik-adik, tapi mereka gak henti-hentinya berdoa dengan tekun dan percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa mereka. Adik-adik semua, ada yang ingat gak gambar di samping ini? Ayo, apa? Iya, ini adalah gambar ketika Yohanes Pembaptis membaptis dengan air. Nah, ini adalah salah satu peristiwa di Sungai Yordan. Nah, salah satu murid Tuhan Yesus yang menyaksikan ada Yohanes dan Andreas. Nah, adik-adik, Kak Monik di sini mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab lagi sama-sama ya, yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Sudah dapat semuanya? Kita bacakan sama-sama ya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sekian cerita kakak hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai adik-adik, balik lagi sama kakak. Nah adik-adik, gimana cerita tadi? Seru kan? Pasti seru dong. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengangkat satu buah pujian lagi. Berikut lagunya. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga.
sekarang tiba waktunya untuk kita berdoa lagi untuk menutup sekolah minggu online kita. Mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari ceritamu. Sekarang Tuhan, kami akan menyelesaikan sekolah minggu online kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kami di mana kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.